Cairan rem, di sini akan saya coba bantu jelaskan pengalaman kami tentang cairan rem. Banyak kejadian remnya bocor dikarenakan oleh cairan rem tidak sesuai. Ini sering terjadi dikarenakan waktu menambah ataupun mengisi ulang cairan rem kita tidak melihat kualitas dari cairan yang kita isi ini sendiri atau cairan rem yang kita isi. Banyak kejadian remnya bocor ini disebabkan oleh cairan rem tidak sesuai. Ini seringkali kita lihat di blok rem. Ini adalah blok rem. Ini sering terjadi kebocoran disebabkan oleh cairan rem yang tidak sesuai. Sering terjadi kebocoran seal dalam. Ini seringkali terjadi. Dan sering juga terjadi kebocoran di kit cakram. Ini adalah kit cakram. Karet ini tidak tahan terhadap cairan rem yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari karet ini sendiri. Dan banyak juga kita lihat dari kit master rem sering juga bocor. Seal ini tidak bisa menahan dari cairan rem yang kita tambah ataupun kita isi. Kit cakram pun atau kit master kopling pun ini sering terjadi kebocoran. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan contoh dari cairan rem yang bagus dipergunakan dan tidak menimbulkan karet melar. Contohnya seperti ini adalah cairan rem merek Saiken. Ini sudah pasti kalau untuk Saiken kualitasnya sangat teruji. Maka di sini akan saya coba jelaskan ciri-ciri dari cairan rem yang bagus dipergunakan dan tidak membuat karetnya melar. Untuk merek Saiken, kalau kita lihat atau kita mau beli cairan rem, usahakanlah dulu lihat apakah sudah SNI. Contohnya seperti ini. Kalau untuk merek Saiken sudah SNI, ini bisa kita lihat sudah SNI. Dan yang kedua yang harus kita lihat waktu membeli cairan rem adalah sudah memenuhi standar JIS. Ini perlu kita lihat apakah sudah memenuhi standar JIS. Ini yang perlu kita lihat waktu membeli cairan rem. Dan yang penting kita lihat juga waktu membeli cairan rem apakah sudah glikol. Ini adalah kalau untuk merek Saiken ini sudah glikol. Glikol ini adalah fungsinya untuk mengontrol kekentalan dan titik didih dan menjaga kestabilan karet yang ada di piston rem ataupun piston cakram. Ya, seperti saya jelaskan tadi, yang utama yang harus dilihat apakah sudah SNI, dan yang kedua yang perlu kita lihat apakah sudah memenuhi standar JIS, dan yang perlu kita lihat juga adalah apakah cairan rem ini sudah glikol. Ini adalah contohnya. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau untuk glikol ini untuk mengontrol kekentalan ataupun titik didih dari cairan rem ini sendiri, dan dia bisa menjaga kestabilan dari karet yang ada di apakah di master rem, master kopling ataupun blok rem. Makanya banyak kejadian setelah menambah ataupun mengisi ulang cairan rem dalam waktu 3 hari, banyak kejadian remnya bocor. Ini disebabkan oleh cairan rem tidak sesuai kebutuhan dari karet yang ada di piston rem ataupun piston cakram. Makanya di sini saya sarankan kalau mau beli cairan rem, boleh kita mempergunakan merek Saiken ataupun merek yang lain yang sudah SNI. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.